نعوذ بالله من أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan subuh hari ini Allah SWT kembali bertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di subuh hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan, suara saya kedengaran? Kedengaran, Ustaz. Jelas ya? Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa yaqa'ul mubtada'u nakiratan in amma aw khassa. Mubtada itu bisa terjadi atau dalam kondisi nakirah apabila dia umum atau khusus. Nahu, contohnya ma rajulun fiddar. Ma rajulun fiddar. Tidak ada seorang pun laki-laki fiddar dalam rumah. Nah, rajulun di situ mubtada karena dia isim nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Nah, fiddar adalah khabarnya. Nah, ailahum ma'allah ini juga yufidul umum. Ilahun itu mubtada nakirah fi siyaqil istifham yufidul umum. Nah, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Abdun di situ mubtada, khabarnya khairun. Nah, ini makhsus. Abdun adalah isim nakirah tapi makhsus, bermakna khusus, muqayyad dengan mukmin. Abdun mukmin ini hamba sahaya yang beriman, ya, budak yang beriman. Nah, wa khamsu salawatin katabahunallahu. Nah, khamsu di situ nakirah sebagai mubtada, ya, kabarnya katabahunallah, ya, khamsu makhsus bi salawatin, makhsus bi salawatin. Baik, sekarang kita lihat penjelasan pengarang rahimahullah ta'ala. Al-aslu fil mubtada'i ay yakuna ma'rifatan. Hukum asal mubtada itu dia adalah ma'rifah. Ini dicatat ya baik-baik. Ini hukum asal. Kita harus paham hukum asal. Nah, nanti kalau ada pengecualian atau rincian itu lain lagi urusannya. Jadi hukum asalnya dia mubtada itu ma'rifah la nakiratan, bukan nakirah.
Kenapa? Lianna nakirata majhulatun ghaliban. Karena nakirah itu majhulah, enggak diketahui ghalibnya, umumnya. Nah, secara global, nakirah itu enggak diketahui, ya, majhul. Ya. Wal hukmu 'alal majhul la yufid. Dan hukum majhul itu tidak memberikan faedah sama sekali. Nah, nah. Tapi garis bawahi, wa yajuzu an yakuna nakiratan in kana 'amman aw khasan. Dan boleh dia nakirah, siapa dia yang dimaksud ini? Mubtada. Ya. Dia wa yajuzu an yakuna al-mubtada'u nakiratan. Gitu. Jadi fa'ilnya yakun adalah huwa kembali ke mubtada. Itu insana aman khasan, kalau mubtadanya bermakna umum atau khusus, seperti jumlatan yang sudah kita sebutkan tadi. Fal awalu ka qaulika, yang pertama seperti ucapanmu, yang nakirah, yang umum, ma rajulun fid dar, wa ka qaulihi ta'ala a ilahun ma'allah. Fal mubtada'u fihi ma'amun, mubtada di kedua contoh bermakna, ya. Mubtada dalam dua contoh ini bermakna umum. Nah, liwuqu'ihi fi siyaqin nafi wal istifham, karena ia terletak dalam posisi atau konteks penafian dan pertanyaan. Watsani ka qaulihi ta'ala, dan contoh yang kedua yang bermakna khusus seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin. Ya. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, khamsu salawatin katabahunna Allahu fil yaumi wal lailah. Fal mubtada'u fihi makhasun. Mubtada pada dua contoh ini khusus. Kenapa bisa khusus? Dikaunihi mausufan fil ayat, karena dia disifatkan. Ini ada sifatnya, abdun mu'min, khamsu salawatin. Nah, wa mudhafan fil hadis, dan mudhaf dalam hadis. Jadi mudhaf ilaihi itu juga bisa menjadi sifat atau menjadi khusus, ya. Jadikan sesuatu itu menjadi khusus sifat, dan mudhafun ilaihi itu bisa menjadikan mausufnya atau mudhafnya menjadi khusus, ya. Wa qad dzakara ba'dun nuhati li taswigh al-ibtida'i bin nakirati suwaran. Dan sebagian ahli nahwu mereka menyebutkan taswigul ibtida li taswigil ibtida, pembolehan ibtida, ini pembolehan sebuah kata menjadi mubtada dengan nakirah, dengan isim nakirah. Suwaran, mereka sebutkan beberapa bentuk, beberapa jenis, ya. Wa anhaha ba'dul mutaakhirina ila nayfin wa 30 mawdi'an. Dan sebagian mutaakhirin dari kalangan ahli nahwu belakangan, ya, mereka membuat semacam hitungan, ya, kurang lebih antara 30 tempat, 20 sampai 30 tempat. Nah, naif itu antara 20 sampai 30. Wasalatin, berarti dari 20, 21, 22, 23, 24 sampai 30 tempat. Ya, wa dzakara ba'duhum annaha kullaha tarji'u lil khusus wal umum. Sebagian ahli nahwu itu mengatakan bahwasanya semuanya itu kembali kepada khusus dan umum. Fal yata'ammal dzalika, maka hendaknya diperhatikan hal tersebut. Nah, ya. Jadi sebagian ahli nahwu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, mereka sebutkan musawwik, musawwiqat atau musawwik itu pemboleh, ya, pemboleh yang membolehkan mubtada menjadi nakirah. Kata beliau, wal khabaru jumlatan laha rabit. Dan khabar dalam bentuk jumlah itu ada pengikatnya.
khobar dalam bentuk jumlah itu ada pengikatnya. Jumlah entah itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, itu ada robitnya, ada pengikatnya. Yang mengikat antara khobar tersebut dengan mubtada'nya. Contoh Zaidun abuhu qaimun. Zaidun abuhu qaimun. Zaidun mubtada. Abuhu mubtada tsani, mubtada kedua. Qaimun khabar mubtada tsani, khabarnya abuhu. Nah, jumlah abuhu qaimun ya, jumlah abuhu qaimun itu fi mahalli raf'in sebagai khabarnya Zaid. Nah, mana robitnya? Robitnya adalah kata hu atau dhamir hu. Ya. Walibasut taqwa dzalika khairun. Walibasut taqwa dzalika khairun. Dzalika rabit. Nah. Wal haqqa mal haqqa. Nah, wa Zaidun ni'mar rajul. Ya. Wa Zaidun ni'mar rajul. Illa fi nahwi qul huwallahu ahad. Kecuali pada kata qul huwallahu ahad. Baik. Sekarang kita lihat penjelasan pengarang rahimahullah ta'ala khobar-khobar yang terletak sebagai jumlah. Nah, atau jumlah yang terletak sebagai khobar. Maksudnya wa yaqa'ul khabaru jumlatan. Nah. Murtabitatan bil mubtada'i bi rabitin min rawabiti arba'ah. Maksudnya khabar itu ya bisa berupa jumlah ya yang berkaitan dengan mubtada bi rabitin dengan satu pengikat dari pengikat-pengikat 4 berikut ini. Ahaduha yang pertama al-dhamir. Wa huwa al-aslu fil rabit. Ini adalah asal rabit. Ya, asal ar-rab. Wa huwa al-aslu fil rabti. Ini asal pengikatnya. Kaqaulihi Zaidun abuhu qaimun. Zaidun abuhu qaimun. Fa Zaidun mubtada'un. Ya, mubtada'u awalin. Nah. Atau mubtada'un awalun. Mubtada yang pertama. Wa abuhu mubtada'un tsanin. Dan abuhu mubtada' tsanin. Ini sebagaimana saya jelaskan tadi ya. Wal ha'u mudhaf ilaihi wa qaimun khabar mubtada' tsani wal mubtada'u tsani wa khabaruhu khabar mubtada' al-awwal. Nah, warabitu bainahuma ad-dhamir. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Ats-tsani al-isyarah. Kaqaulihi ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Fa libasu mubtada'un wat taqwa mudhafun ilaihi. Wa dzalika mubtada'un tsanin. Wa khairun khabar mubtada' tsanin wal mubtada'u tsani wa khabaruhu khabar mubtada' al-awwal. Warabitu bainahuma al-isyarah. Nah, jelas ya? Nah. Yang ketiga, i'adatul mubtada'i bi lafzihi. Pengulangan mubtada dengan lafadznya. Nahu al-haqqatu mal haqqatu. Nah, al-haqqa mubtada awal. Wa ma mubtada tsani. Tsanin. Wal haqqa khabarul mubtada tsani. Nah, wal mubtada tsani wa khabaruhu khabarul mubtada al-awwal wal rabitu bainahuma i'adatul mubtada bi lafzihi. Nah, gampang ya. Al-haqqa ini mubtada. Ma mubtada yang kedua. Al-haqqatu khabar mubtada yang kedua. Kalimat mal haqqa ini fi mahalli raf'in sebagai khabarnya al-haqqa yang pertama. Mana robitnya? Robitnya adalah kata al-haqqa yang merupakan pengulangan lafaz dari mubtada awal. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat ar-rabi' al-umum. Al-umum. Nahu contohnya Zaidun ni'mar rajulu. Fa Zaidun mubtada'un wa ni'mar rajulu jumlatun fi'liyatun. Nah, khabaruhu. Sedangkan ni'mar rajulu adalah jumlah fi'liyah. Ini
jumlahnya jumlah fi'liyah sebagai khabar mubtada. Warabitu bainahuma al-umum. Pengikat antara keduanya adalah al-umum. Ya. Wa dzalika li'anna al fil rajuli lil umum, karena al dalam kata ar-rajul itu lil umum. Wa Zaidun fardun min afradihi. Sedangkan Zaid itu bagian dari afrad ar-rajul. Bagian dari perindividualnya ar-rajul. Nah, ar-rajul kan laki-laki. Zaid itu kan masuk dalam kategori laki-laki. Berarti apa? Ar-rajul lebih umum, Zaid lebih khusus. Padahal fil umum, maka ia masuk dalam kategori umum. Fahasal rabtu, maka jadilah terhasilkanlah ikatan, ya, atau pengikat yang mengikat antara jumlah fi'liyah dengan mubtada'nya. Nah, wa hadza kulluhu idza lam takunil jumlatu nafsal mubtada'i fil ma'na. Nah, dan ini semuanya terjadi jika jumlah tersebut ya bukan mubtada dalam segi makna. Nah, fa in kanat kadzalika lam yuhtaj ila rabit. Nah, kalau seperti itu, kalau jumlah itu sama dengan mubtada'nya, maksudnya jika jumlah itu sama maknanya dengan mubtada'nya, ya, maka yang seperti itu tidak butuh rabit, ya, tidak butuh rabit. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Nah, perhatikan kalimat Allahu ahadun itu jumlah ismiyah, ya, fil makna nafsul mubtada. Ya, perhatikan ya. Kata beliau fahuwa, huwa di situ mubtadaun, wallahu ahadun, ya, mubtadaun wa khabaruhu. Nah, wal jumlatu khabarul mubtada awal. Nah, jumlah ismiyah khabar mubtada awal, itu lafaz Allah ahad, ya, itu mubtada khabar. Itu jumlah ismiyah fi mahli raf'in sebagai khabarnya huwa. Khabarnya huwa. Ya. Wahia murtabitatun bihi, dan ia berkaitan dengannya. Kenapa? Liannaha nafsuhu fil makna, karena itulah dia sendirilah, ya, makna yang dimaksud dalam kata tersebut. Lianna huwa, karena huwa di situ bimakna sya'an. Ya. Disebut juga dengan istilah domirus sya'ni. Nah, ya, wa kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nah. Baik. Sampai di sini, ikhwan. Ada pertanyaan? Afwan Ustaz, mau tanya Ustaz. Fadal. Domir san itu gimana maksudnya Ustaz? Itu nomor san, huwa. Huwa doang Ustaz. Iya. Enggak huwa doang, ya, semua domir. Tergantung maknanya nanti dalam kalimat itu. Terus Ustaz. Nah, domirus sya'an itu domir yang kembali maknanya kepada khobarnya atau jumlah yang terletak sebagai khobar mubtada itu. Nah, ini contoh konkretnya yang tadi, qul huwa Allahus samad. Dia adalah Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa, ya, dialah huwa dalam konteks ini, ya. Dalam konteks ini Allah yang Maha Esa, dialah huwa. Ya, pada dhamir huwa itu. Itulah Allah. Nah, sehingga apa? Pada kata Allahu ahadun itu kita nggak butuh rabit. Ya, nggak butuh domir lagi, nggak butuh isim isyarat lagi, nggak butuh
i'adatul mubtada' bil lafzihi, enggak butuh keumuman lagi ya. Karena kata Allahu ahad itulah Allah ya, yang dimaksud pada dhamir sya'an tadi, huwa itu. Nah, yang lain? Baik. Ini insyaallah ya, semakin hari banyak maklumat yang kita dapatkan dari pengarang rahimahullah taala. Nah, maklumat baru, khilaf-khilaf yang disebutkan oleh beliau yang sangat bermanfaat sebagai talibul ilmi. Nah, dan ini tidak mungkin bisa kita pahami kalau kita nggak punya basic dasar sebelumnya, kan begitu. Makanya para pemula itu nggak boleh langsung belajar qawatur nada, bingung dia. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah taufik pada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam ilmu agama yang Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.